Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang formula. Sebelumnya kita bahas tentang VLOOKUP, sebuah fungsi yang memungkinkan untuk mencari sebuah nilai dari kumpulan nilai dengan setting tertentu. Kita lanjut ke yang disebut dengan conditional function. Jadi conditional function ini kombinasi antara fungsi dengan percabangan. Jadi kalau contohnya di sini ada SUMIF. SUMIF itu adalah sum seperti biasanya sum, tapi ada if-nya. Contohnya di sini sum adalah pertama dia minta keseluruhan range yang mau kita cek itu yang mana. Terus lalu kita mencari kondisi apa atau nilai apa. Terus kalau sudah ketemu apa yang mau dijumlahkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ini ya. Sum if. Di sini kita punya banyak ya, lebih dari satu item. Beberapa tuh itemnya sama. Nah, kita ingin menjumlahkan hanya apel saja misalnya ya. Maka kita bisa pakai sum if ya. Sum if yang mana? Yang pertama kita sebutkan adalah if di antara ini. Oh, maaf, mouse-nya rewel. Di antara ini, lalu parameter berikutnya nilai yang mau dicari ya. Nilai yang mau dicari di sini agak jadi ini agak ketutupan kursornya, jadi saya nebak di bawah fruit ini. Lalu yang berikutnya, setelah ketemu mana yang mau kita jumlahkan, contohnya di sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi maksudnya kita lihat di sini, dari yang biru ini manakah yang memenuhi merah? Ya, dalam hal ini ya hanya apel sini ya, yang lainnya di skip. Nah, di setiap yang memenuhi itu, sebelah ininya, sebelah kanannya, atau ungunya yang sejajar dengan birunya ini dijumlahkan. Ya, itu teknisnya. Kalau secara sehari-harinya, ini juga bisa dicatat dengan jumlahkan kolom amount jika jenis fruitnya adalah apel. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita ganti misalnya orange ya. Nah, ini kita dapat jumlah orange 60. Kita bisa cek manual 20, 20, dan 20. Betul ya. Jadi hanya dijumlahkan jika orange. Nah, ada bentuk lain. Kita bisa scroll ke bawah di yang kedua. Ini ada yang namanya sum if, ada S-nya. Maksudnya if-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi contohnya di sini kita lakukan hal yang mirip dengan sum if ya. Jadi bedanya kalau di sini urutannya adalah mana yang mau kita cari dan apa yang kita cari dan mana yang mau dijumlahkan. Kalau ini dibalik, mana yang mau dijumlahkan, ya. Lalu ada pasangan kriteria. Kriterianya apa, ya? Yang mau dicari apa, kriterianya apa ya. Jadi yang namanya kriteria itu satu paket ini ya. Ya kalau kita praktekkan di sini, sum if apa yang dijumlahkan? Kolom amount ya. Dengan kriteria apa? Kriterianya adalah jika kolom yang fruit ini titik koma sama dengan ini. Itu kriteria pertama, jadi satu pasang ya, merah dengan ungu ini. Kriteria kedua, kolom yang ini itu memiliki nilai yang ini ya. Bisa nebak lagi. Kira-kira di sini. Sesuai dengan item yang dipilih di sini. Nah, jadi ada dua kriteria di sini ya. Ada merah dengan yang di sini. Nah, ini ada error too many argument. Kita perlu cek pastikan ada yang mau dijumlahkan, kemudian ini pencariannya. Ya, jadi pastikan seperti ini ya. Formatnya pastikan sama. Kita bisa cek dari kunci jawabannya. H3, H14, F3, F14, F17, G3, G14, dan G17. Oke, ini mohon maaf, ini salah kurang S ya. Nah, jadi ini juga sifat dari programming. Jadi kalau kita menulisnya salah satu huruf saja, itu tidak bisa dieksekusi ya, langsung error.
Jadi itu adalah salah satu bentuk error di programming ya. Jadi error yang paling yang sederhana, yang paling basic adalah error salah ketik. Itu typo ya. Jadi contohnya ini, kembali ke sum if. Jadi ini bacanya kita mau minta ke Excel untuk lakukan penjumlahan terhadap ini yang biru ini berdasarkan beberapa kriteria ya. Kriteria pertama, kalau yang di sini itu nilainya orange. Kriteria yang kedua, kalau ini kolom tipe ini nilainya Florida, baru dijumlahkan ya. Seperti itu. Jadi kita bisa cek di sini orange Florida itu ini ya. Nah, ini orange Florida. Sedangkan yang lainnya bukan Florida ya. Jadi tidak dijumlahkan. Jadi hanya ini saja yang dijumlahkan. Itu contoh sum if. Jadi ini untuk multi kriteria. Sum if. Jangan lupa S-nya ditambahkan di belakang. Ada S. Menunjukkan kriterianya lebih dari satu. Seperti itu. Dan banyak fungsi-fungsi lain. Ciri khasnya adalah ada if di belakangnya, atau ada if yang ada S-nya. Ifs. Ya. Berikutnya ada yang namanya function wizard ya. Function wizard bisa juga disebut ini ya, function formula builder atau sejenisnya. Contohnya seperti ini, kita bisa coba di D10. Di sini sudah ada VLOOKUP-nya. Tapi di sini kita akan coba untuk bikin function dengan cara berbeda. Contohnya di sini adalah menggunakan menu formula. Oh, maaf. Maksud saya bukan menu yang di atas, tapi yang tab formula di sini. Lalu ada insert function ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, formula builder ya. Ada yang menyebutnya function wizard, ada kalau di sini namanya formula builder. Jadi kita bisa lihat di sini ada VLOOKUP ya. Ada banyak keterangannya di sini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini kan hanya tulisan C10. Nah, di sini ada keterangan C10 yang dimaksud itu apa? Oh, lookup value. C5, C8 itu tabel array dan seterusnya ya. Jadi misalnya ini kita start dari 0 misalnya kita hapus. Kalau ingin menghasilkan fungsi yang sama, kita bisa pakai formula wizard dengan tab formula di sini, invert function, lalu kita searching, bisa searching di sini VLOOKUP. Lalu kita bisa insert. Nah, lalu kita masukkan. Kita mencari lookup apple ya. Lalu kita mencari di mana? Mencari di sini. Di kolom berapa? Kita isi 2. Range-nya seperti apa? Nah, ini bedanya dengan ngetik. Kalau di wizard, di bawahnya ada dokumentasinya, ada keterangannya ya. VLOOKUP itu fungsinya apa? Untuk mencari nilai dan seterusnya. Biasanya kita langsung loncat ke sini. Lookup value yang dimaksud apa? Nah, kalau mindex yang dimaksud apa lah? Yang terakhir ada range lookup. Nah, ini ada keterangannya. Range lookup di sini nilainya true atau false. Nah, di sini yang kita cari adalah yang false, yaitu mencari exact match ya. Jadi kita isi dengan false. Lalu kita done. Nah, kita dapat fungsinya. Jadi seperti itu. Ini tampilan kalau di Windows ya. Ini tampilan kalau di Mac. Tapi bisa juga beda versi Excel. Bisa beda tampilan. Tapi intinya ada seperti ini ya. Ada tampilan visual untuk membangun sebuah fungsi. Seperti itu. Itu adalah function wizard. Kemudian salah satu ciri khas lainnya yang menunjukkan ciri khas dari Excel sebagai software untuk programming ya atau development tools itu ada yang namanya ini ya, error checking ya. Jadi contohnya di sini. Jadi kalau yang namanya programming tuh pasti pasangannya ada error. Nah, di setiap software programming pasti ada fasilitas untuk ngecek error. Contohnya di sini kita punya sebuah formula, kita bisa lihat di sini. Formulanya secara sintak tidak ada yang salah ya. Kita lihat di sini. Kalaupun kita lihat pakai formula builder sudah benar semua ya. Ini yang dicari, ini tempat mencarinya, ini kolomnya sudah benar semua. Tapi kenapa hasilnya error? Nah, ini jenis error yang kedua ya. Intinya di sini ada fitur yang pertama ini ya, ada simbol untuk error, biasanya ditandai dengan ini segitiga
di pojok kiri atas dan tanda seru. Jadi kalau dalam keadaan tidak diklik seperti ini, kalau diklik ada keluar tanda serunya, lah kita bisa klik. Nah, di sini ada keterangannya apa yang menjadi error. Nah, kalau keterangan yang lebih detail kita bisa lihat di sini ya, di menu error checking. Ya. Di tab formula di bagian error checking bisa kita klik. Nah, ini ada keterangan yang lebih detail. Value is not available to the formula or function ya. Seperti itu. Jadi ada fasilitas error checking. Nah, kalau di Windows ini ada yang lebih detail lagi ya. Jadi bisa evaluate, step in dan step out ya. Itu bisa dicoba bagi yang menggunakan Windows, bagi teman-teman yang menggunakan Windows ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang seperti ini, Excel tidak bisa membantu kita ya, belum bisa membantu ya. Dalam artian dia hanya bisa ngasih tahu berupa hint ya. Jadi seperti main puzzle ya. Kemungkinan hubungannya dengan value not available ya. Nah, kalau kita cek di sini, kita sedang mencari ini ya, mencari apple di kumpulan ini ya dengan settingan VLOOKUP false, artinya exact match ya. Singkat kata, jawaban yang benar adalah apple-nya seharusnya menggunakan S. Nah, ini contohnya ya. Jadi kesalahannya bukan di formulanya, tapi di data yang dimasukkan. Itu singkat katanya. Kemudian juga sama, di sini ada latihan untuk ngecek apakah kita sudah paham. Caranya sama, kita bisa klik di sini, kita bisa lihat hint-nya, invalid name, atau kita bisa lihat lebih detail di sini. Nah, kita bisa lihat ada hint-nya di sini, formula content recognize tag. Nah, kaitannya dengan formula. Nah, bisa kita cek di sini. Oh, jelas nggak ada fungsi ini ya di Excel ya. Saya bisa bilang jelas karena namanya memang tidak jelas ya. Nah, tapi kita bisa ngecek bahwa ini labelnya adalah total, jadi yang mendekati kemungkinan yang dimaksud adalah sum ya. Jadi kita bisa hapus huruf E-nya, kita enter jadi betul. Nah, itu tadi kegiatannya adalah debugging ya, nama istilah kerennya. Yang disediakan oleh Excel adalah ini untuk keterangan hint-hint errornya kira-kira di mana. Kira-kira seperti itu tentang formula. Jadi seperti biasa di programming itu sesuatu yang tidak berhenti belajar ya. Jadi akan selalu ada yang namanya learn more ya. Jadi ada video berikutnya atau yang lain, terserah kita bisa belajar gimana. Dan juga programming itu mirip dengan komunitas kreatif pada umumnya ya. Seringkali ilmu itu pertukarannya terjadi di komunitas. Ya. Kalau yang ini adalah kaitannya dengan dukungan komersial dari sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa penggunanya selalu dapat informasi yang terbaru dan dimudahkan dalam penggunaannya. Demikian pembahasan tentang formula, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.